A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan ya, sehingga kita bisa ketemu lagi meneruskan cerita tafsir tematik kita ya. Kita mencoba memahami ya, Islam ya, fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, tentu saja melalui pendekatan Quran ya, tafsir Al-Quran, hadis dan hadis yang sahih tentu saja. Semoga ilmu kita, rizki, semua sumber daya yang kita dititipkan oleh Allah kepada kita bisa bermanfaat dan berkah, menyelamatkan dan membahagiakan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita mencoba mengajukan sebuah pertanyaan ya, terkait dengan Maulid Nabi, yaitu muludan. Bahasa Banyuwangi itu muludan ya. Kalau orang Surabaya biasanya menyebut dengan mulutan ya, milad atau maulid atau maulud ya. Apakah muludan itu bid'ah gitu ya? Kan sering kita, oh bid'ah itu, apakah bid'ah betul, apakah muludan itu bid'ah ya, artinya apakah muludan itu terlarang gitu, apakah muludan itu haram menurut kacamata Islam, menurut pendekatan Quran dan hadis ya, dan sejarah ya. Ya, memang aslinya muludan atau maulid atau milad ya, mulutan ya, itu artinya adalah ulang tahun sebenarnya ya. Jadi mulutan itu milad ya, itu artinya ulang tahun. Jadi kalau misalkan Maulidur Rasul atau Maulid Nabi atau muludan ya, atau mulutan, itu maksudnya adalah perayaan peringatan ulang tahun Nabi, peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad. Jadi mulutan, maulid, milad itu artinya ulang tahun. Jadi peringatan ulang tahun atau peringatan hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Di agama tetangga kita, Kristen, itu juga ada Natal. Ya. Natal itu juga artinya ulang tahun. Jadi Natal itu artinya peringatan hari kelahiran Isa atau Yesus itu. Namanya Natal. Ya. Kita di masyarakat kita, keseharian kita itu umum kan, biasa kan kalau orang itu merayakan ulang tahun ya. Sejak kecil itu biasa di masyarakat itu seorang kawan ulang tahun, kemudian mengundang teman-temannya gitu ya. Nanti teman-temannya itu bikin kado ya, membuat kado yang akan diberikan kepada yang ulang tahun. Lah ulang tahun yang punya acara ulang tahun itu biasanya memanggil badut atau tanda bedes ya, atau sulapan gitu ya. Tanda bedes itu apa namanya kalau bahasa Indonesianya itu itu loh, yang apa itu namanya, yang pertunjukan kera yang atraksi itu ya. Sebenarnya rekan-rekan sekalian, kalau itu maulid Nabi atau mulutan ya, atau memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan sebuah perayaan, event, acara itu ya, sejarawan ini berbeda pendapat terkait asal usul pertama kali adanya mulutan itu ya, adanya maulid Nabi, peringatan hari kelahiran Nabi itu. Ulama itu atau sejarawan, ahli sejarah itu berbeda-beda pendapat. Ya, yang jelas memang secara Quran, misalkan perintah untuk mulutan, perintah untuk memperingati hari kelahiran Nabi itu tidak ada, tentu saja. Ya,
di hadis-hadis pun ya jelas Nabi dan para sahabatnya itu tidak pernah misalkan mulutan yang seperti sekarang itu, perayaan memperingati hari kelahiran beliau, hari kelahiran putrinya Fatimah, hari kelahiran istrinya, ya, hari kelahiran putra-putrinya, hari kelahiran saudaranya, sahabatnya, ya nggak pernah memang ya. Itu dulu rekan-rekan sekalian. Satu pendapat mengatakan peringatan Maulid Nabi itu pertama kali dilakukan oleh Daulah Fatimiyah Syiah di Mesir, ya, Daulah Fatimiyah, komunitas Syiah, Islam Syiah di Mesir pada abad sekitar 400 Hijrah, ya. Jadi tahun sekitar 400 Hijrah atau 4 abad setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi sekitar 300 tahun lebih, hampir 400 tahun setelah Nabi wafat, itu baru ada tradisi atau peringatan, perayaan atau peringatan hari kelahiran Nabi atau ulang tahun Nabi itu. Ya, memang Syiah, Daulah Fatimiyah Syiah itu komunitas Islam yang memang suka memperingati perayaan-perayaan seperti itu, rekan-rekan sekalian. Ya, ada Maulid Nabi, nanti Maulid Fatimah, ya, perayaan Asyura, ya, perayaan Tahun Baru dan seterusnya. Jadi menurut sejarawan itu, ya, komunitas Syiah itu memang suka memperingati peringatan-peringatan seperti itu suka, ya. Mereka suka melakukan perayaan-perayaan seperti itu, membikin acara seperti itu, ya. Jadi asal usulnya yang pertama dilakukan Maulid Nabi itu yaitu oleh komunitas Syiah Daulah Fatimiyah di Mesir abad keempat itu. Ya. Ada lagi sejarawan yang lain mengatakan pertama kali yang melakukan ulang tahun Nabi atau peringatan Maulid Nabi, peringatan Muludan itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi yang wafat sekitar tahun 12 Masehi, ya. 1150-an. 1150-an Masehi atau sekitar abad 12 Masehi, ya. Jadi terkait dengan perang salib untuk menyemangati tentara-tentara Islam yang mulai loyo gitu, yang kurang giroh, kurang semangat gitu, ya. Karena perang salib itu sendiri motivasinya juga adalah teologis, yakni sebagai penebusan dosa gitu. Oleh kelompok Kristen itu, ya. Lah, Salahuddin Al-Ayyubi itu untuk menyemangati tentara muslimin, maka diadakanlah Maulid Nabi itu, perayaan Maulid Nabi itu. Ya. Itu rekan-rekan sekalian. Jadi, kalau kita meninjau dari sisi Quran maupun tuntunan hadis yang sahih, ya, peringatan khusus untuk memperingati Maulid Nabi, ulang tahun Nabi, ya itu memang tidak ada. Tetapi jelas rekan-rekan sekalian, mulutan ini, Maulid Nabi ini adalah tradisi, budaya gitu loh, ya, tradisi dan budaya. Lah, Islam itu ingat, Islam itu tidak melarang budaya yang baik, tidak mengharamkan tradisi yang baik, budaya yang baik, budaya, tradisi, kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis yang sahih, dengan Islam. Islam itu sekali lagi akomodatif. Bahkan al-adah muhakkamah, ada yang seperti itu. Adat, tradisi, kebiasaan itu bisa menjadi diambil ibrah hukumnya ketika dia tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, tidak bertentangan dengan Islam. Itu Islam akomodatif dengan tradisi-tradisi yang baik, gitu ya. Lah, kaidah usul fikihnya, ingat bahwasanya asal dari al-asya itu al-ibahah, boleh-boleh saja. Jadi tradisi budaya yang tidak bertentangan dengan Islam, asal hukumnya boleh-boleh saja, kecuali sampai ada dalil yang melarangnya. Itu menjadi tidak boleh. Ya kalau misalkan cuma ulang tahun, misalkan muludan, yang itu baik-baik saja, tentu saja itu tradisi, boleh-boleh saja di dalam Islam, tidak ada larangan, ya.
Apalagi di dalamnya dikasih kegiatan yang saling berbagi, misalkan, ya, saling memberi manfaat, ya, ramah tamah, misalkan, ya, mungkin kajian ilmu, ya, mungkin diskusi yang sehat, nah, itu baik-baik saja. Ulang tahun itu ya, ramah tamah sama teman itu ya. Maulid Nabi itu boleh-boleh saja, karena dia tradisi, memang asalnya adalah boleh-boleh saja. Nah, tentu saja rekan-rekan sekalian, itu tergantung konteksnya. Ya kalau misalkan terlalu kita bergembira ya, kita ulang tahun ya, nggak cuma ulang tahun Nabi sebenarnya, ulang tahun kita juga, ulang tahun siapapun lah. Kalau misalkan perayaannya sampai gegap gempita keterlaluan, misalkan petasan, mercon, terlalu keras misalkan, sampai mengganggu orang. Lah, haramnya itu mengganggu orangnya itu. Haramnya itu menyakiti orangnya itu. Haramnya itu merusak lingkungan itu. Ya, polusi suara misalkan, knalpot brong terlalu keras, apalagi sampai jam 12 malam misalkan. Lah, itu namanya sudah berlebihan. Lah, kalau perayaannya, mulutan perayaannya itu boleh-boleh saja, baik-baik saja. Tetapi hati-hati dengan kegiatan yang ada di dalamnya itu. Kalau sampai mengganggu orang lain ya tentu ini melanggar hablum minan nas, melanggar hubungan sosial kemasyarakatan tentu saja. Ya, kita nggak tahu misalkan kita terlalu gegap gempita gitu ya, menyumet mercon atau petasan, menyulut petasan yang terlalu besar, terlalu mengagetkan orang, kita nggak ngerti. Di sekitar kita itu mungkin ada anak kecil yang sedang tidur, mungkin ada orang tua yang sedang sakit, mungkin ada orang yang sedang menelpon keluarganya yang di luar kota, misalkan. Itu kalau sampai mengganggu, ya itu nggak bolehnya, keharamannya itu di situ, gitu loh. Tetapi kalau baik-baik saja, ya, ramah tamah, kita mempedulikan atau melihat situasi yang ada di sekitar kita, tidak sampai mengganggu orang lain, insya Allah itu baik-baik saja dan bahkan itu baik, itu khair, gitu. Ya, bisa mendatangkan kebaikan dan manfaat dan berkah, ziyadatul khair. Ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, lantas apakah mulutan itu bid'ah? Gitu ya. Nah ini langsung memang kadangkala ada kawan kita itu yang keterlaluan gitu ya. Mulutan langsung bid'ah gitu. Nah, bid'ah itu rekan-rekan sekalian, bid'ah itu ya memang kadang ini mengutip hadis, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang baru itu namanya bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap sesat masuk neraka. Itu yang dimaksud adalah hal-hal yang terkait dengan ibadah ritual atau keyakinan akidah. Nah, kalau itu baru dari sisi ritual, sholat, misalkan puasa, haji, bid'ah itu apa sih? Bid'ah itu adalah kreasi, inovasi, ngarang-ngarang, ditambah-tambahi, dikurang-kurangi dalam hal akidah, dalam hal keyakinan, dan dalam hal ritual. Itu baru nggak boleh. Baru ada bid'ah di situ, istilah bid'ah itu di situ gitu. Memang di dalam urusan ritual, di dalam urusan akidah keyakinan itu tidak boleh ngarang-ngarang, tidak boleh berinovasi, tidak boleh berkreasi di situ. Di dalam hal ibadah ritual dan akidah keyakinan. Misalkan nih, orang sedang memperingati Maulid Nabi, muludan misalkan. Kemudian sambil meyakini bahwasanya muludan itu mengundang rohnya Nabi untuk datang di situ. Lah ini baru bid'ah ini. Secara teologis, akidah baru ini bid'ah. Kalau misalkan meyakini Nabi itu hadir ya, rohnya Nabi datang gitu misalkan. Nah, rohnya Nabi gentayangan di sekitar orang yang sedang memperingati muludan itu, nah itu baru bid'ah. Baru nggak boleh, baru haram gitu. Itu soalnya urusan akidah, urusan teologis. Ya. Seperti sholat, itu juga, itu ritual namanya. Di bidang itu, di ranah itu, nggak boleh ngarang-ngarang, akal tuh nggak boleh kreatif itu. Nggak boleh kreasi, nggak boleh kreatif, nggak boleh ngarang-ngarang, menambahi, mengurangi ya seperti sholat misalkan. Sholat subuh itu mau ditambahi 3 rakaat misalkan. Ya, ditambahi 1 rakaat, ini nggak boleh, haram. Atau sholat diterjemah menjadi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris misalkan. Ya nggak boleh, ya haram. Itu bukan ranahnya untuk kreatif, bukan ranahnya untuk inovasi. Ya. Tetapi kalau tradisi, budaya, ya, sosial kemasyarakatan, ilmu pengetahuan dan teknologi,
itu boleh-boleh saja asal hukumnya. Ya, boleh-boleh saja asal hukumnya. Memang kalau kecuali memang ada dalil yang tegas yang melarang itu nggak boleh. Baru ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, bid'ah itu maksudnya itu ada di dalam ranah teologis dan ada di dalam ranah ibadah ritual. Teologis itu maksudnya adalah keyakinan, akidah gitu ya. Atau misalkan kalau kita ulang tahun itu misalkan mengundang roh nenek moyang misalkan datang, itu nggak boleh. Misalkan ulang tahun nyumet menyan gitu ya, atau lilin kemudian sambil meyakini bahwasanya roh-roh almarhumah itu datang untuk menyaksikan, mendoakan, ya nggak boleh. Itu namanya bertentangan dengan kaidah-kaidah di dalam Islam itu. Ya, maka rekan-rekan sekalian, jadi lihat-lihat dulu. Ya, kulla bid'atin dolalah itu lihat-lihat dulu rekan-rekan sekalian. Ya, jadi kalau misalkan tradisi, ya misalkan cara berpakaian, cara berkendaraan, ya peralatan-peralatan masakan, perabot-perabot rumah tangga, teknologi, internet, misalkan, ya, dan lain seterusnya itu. Asal hukumnya adalah boleh-boleh saja, kecuali sampai tentu saja melanggar hablum minanas tadi itu, maka hukumnya menjadi tidak boleh. Jadi, apakah maulid Nabi muludan itu bid'ah terlarang secara perayaannya asalnya itu enggak. Jadi boleh-boleh saja. Lah, terus bagaimana dengan solawatnya? Nah, jadi bersolawat kepada Nabi. Lah, kalau bersolawat kepada Nabi, wah ini jelas ada tuntunan Al-Qur'annya. Di surat 33, surat Al-Ahzab, ayat 56, itu jelas Allah menyebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi, itu jelas Al-Qur'an itu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu dan bertaslimlah kamu kepada Nabi. Ya. Jadi bersolawatnya itu memang anjuran Al-Qur'an, ya. Kalau caranya lah ini kita harus bijak gitu ya. Caranya itu harus bijak, tidak sampai melanggar hablum minan nas, mengganggu orang lain dan lain seterusnya itu. Bahkan masih di surat yang sama, surat 33 ayat 43, sebenarnya sholawat itu rekan-rekan sekalian, Allah dan para malaikatnya itu sholawat juga kepada kita kaum mukminin ini. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Ya. Dialah Allah yang bersolawat kepadamu, yusolli alaikum, dialah Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepadamu, yakni memberikan rahmat kalau Allah itu kepadamu, dan malaikatnya itu mendoakan kamu, mengharapkan kebaikan pada kamu, kemudian memintakan ampun untukmu. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, supaya Allah itu mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya, yaitu cerah. Jadi kegelapan itu maksudnya kebodohan, kejahilan, ya. Lah, an-nur itu cahaya, yang dimaksud di sini adalah ilmu pengetahuan, terutama adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, sebenarnya rekan-rekan sekalian, di dalam sehari semalam itu kita tuh sudah bersolawat kepada Nabi sebenarnya. Di dalam sholat itu jelas kan, ya. Paling enggak itu kalau sholat fardu saja 5 kali, ya. Kalau at-tahiyat itu yang dibaca di tahiyat itu kan 2 kali di dalam sholat fardu. Jadi kalau 5, paling enggak kita 10 kali itu, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu jelas. Jadi di dalam salat pun kita itu sudah bersolawat kepada Nabi. Ya. Itu rekan-rekan sekalian. Jadi kita bisa membedakan mana yang tradisi dan mana yang agama, mana yang boleh dan mana yang tidak. Oke rekan-rekan sekalian, itu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.